Ya, jadi ini untuk soal nomor 2, kita lanjutkan ya. Di sini kan kita ketahui di soalnya itu dibilangnya write the balance chemical reaction for the combustion. Tulislah persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi yang setara, the balance chemical reaction untuk pembakaran C5H12, produknya itu CO2 dan H2O. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, bahwa pembakaran itu selalu pembakaran hidrokarbon, di sini C5H12, itu berarti kalau pembakaran direaksikan dengan oksigen. Kemudian selalu menghasilkan CO2 dan gas CO2 dan H2O. Kemudian pertanyaannya, determine how many moles of H2O are formed when 5,8 mol of O2 are reacted. Jadi tentukan berapa banyak mol dari H2O, yang ditanyakan yang ini, ketika 5,8 mol oksigen itu bereaksi. Berarti ada 5,8 mol dari oksigen. Berarti kan tadi kita ini tadi sudah menuliskan reaksinya. Namun yang harus diingat bahwa reaksi itu harus setara. Dan dalam menyetarakan reaksi yang harus kita perhatikan terutama untuk reaksi pembakaran, maka yang disetarakan pertama adalah karbonnya dulu dan hidrogennya, kemudian terakhir itu oksigennya. Karena oksigen berdiri sendiri ya. Berarti C-nya ada 5, maka di sini 5 C. Kemudian H-nya ada 12, berarti ini kan 2, berarti dikali 6 supaya 12. Kemudian oksigennya 2 kali 5 itu 10 tambah 6. 1 kali 6 ya. Jadi 16, berarti 2 kali, supaya dapat 16, 2 kali 8. Nah, kemudian yang ditanyakan kan molnya ini, berarti kita pakai perbandingan koefisien, di mana mol H2O berarti kita lihat koefisiennya 6, kemudian yang diketahui di sini adalah oksigen. Berarti 6/8 dikali 5,8 mol. Sehingga diperoleh 4,35 mol. Kemudian soal nomor 3. Saya lihat tadi beberapa yang sudah benar ya. Jadi sudah paham berarti menghitung mol ini dengan perbandingan. Kemudian yang nomor 3, diketahui bahwa ada reaksi etana, yaitu C2H6, itu dibentuk melalui reaksi 6 gram, is formed by reacting 6 gram karbon dan sekian gram, 4,8 gram H2. Pertanyaannya, what is limiting reagent? Berarti yang mana di sini sebagai pereaksi pembatas? Jadi kalau yang mungkin kalian masih ingat apa yang dipelajari di sekolah dulu di SMA, jadi maksudnya pereaksi pembatas itu adalah reaktan atau reagen yang habis bereaksi. Jadi dia sebagai pereaksi pembatasnya. Jadi kan di sini ada 2C tambah 3H2. Ini simbol bentuknya ditulis ya. C2H6 gas. Nah, di sini kan diketahui ini 6 gram. Dan ini 4,8 gram. Nah, untuk melihat dalam suatu reaksi kita harus selalu mengubahnya ke dalam mol untuk memudahkan dalam melihat ininya ya, perbandingannya. Jadi karena kan kita tahu perbandingan koefisien adalah sama dengan perbandingan mol. Jadi dalam reaksi kita harus selalu mengubahnya ke dalam bentuk mol.
untuk melihat perbandingannya. Jadi 6 rumus mol itu sama dengan massa per mr atau AR ya. AR atau MR. Nah, ini berarti massanya 6 dibagi AR atau MR-nya, ini C tadi ya. C itu 12. Berarti ini 0,5 mol. Kemudian yang ini H2, H itu kan massanya 1, AR-nya, kemudian karena dia ada 2, berarti MR-nya 2. 4,8 berarti 2,4 mol. Nah, kemudian pertanyaannya mana yang pereaksi pembatas. Jadi pereaksi pembatas itu dilihat dari mana yang lebih kecil kalau dia dibagi dengan koefisien reaksi. Jadi di sini kan 0,5. Kalau dibagi 2 berarti, jadi untuk melihat pereaksi pembatas itu dilihat dari mana yang habis ya. Artinya kalau secara matematisnya adalah mol dibagi koefisien, mana yang lebih kecil, terkecil. Jadi misalnya di sini untuk C itu kan dia 0,5 dibagi 2 berarti 0,25. Ini kan gampangnya dilihatnya begini. Berarti 50 bagi 2 25. Kemudian H2 berarti 2,4 mol dibagi 3 berarti 0,8 ya. Jadi berarti 0,5 sama 0,8 itu yang lebih kecil yang mana? Ya, yang ini ya. Jadi kalau supaya gampang kita lihat ini 0,80, ini 25. Berarti 0,25 yang lebih kecil artinya karbon yang sebagai pereaksi pembatasnya. Berarti pereaksi pembatasnya itu karbon. Kemudian pertanyaannya how much excess of the other reactant. Berarti kan tadi pereaksi pembatas itu artinya reaktan yang harus habis dalam suatu reaksi. Berarti kalau ini habis, berarti reaktan yang lainnya kemungkinan dia bersisa. Maka kita lihat berapa sisanya. Kan penulisannya begini biasa ya. Ini adalah mula-mulanya. Yang bereaksi berapa. Kemudian sisanya berapa. Jadi di sini kita tahu bahwa ini kan harus habis. Yang karbon sebagai pereaksi pembatas berarti dia otomatis 0,5 mol juga. Nah, kemudian, nah ini seperti teori yang sebelumnya kita bahas bahwa dalam senyawa lain itu bisa ditentukan berdasarkan perbandingan koefisiennya. Molnya bisa ditentukan dari perbandingan koefisien. Berarti yang bereaksi itu harus sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau 2,4 mol ini yang kita pakai, bukan kita pakai, yang diberikan gitu. Jadi diberikan H2 sebanyak 2,4 mol, tapi belum tentu 2,4 molnya itu bereaksi semua. Yang bereaksi hanya sesuai dengan perbandingan ini. Artinya, berarti kita hitung berdasarkan rumus yang sebelumnya ya, berarti 3/2 atau koefisien ini per ini dikali 0,5. Berarti 0, ini sama dengan 0,75 mol. Ya. Berarti yang terpakai itu perbandingannya cuma 2/3, 0,5 banding 0,75, itu 2/3. Berarti yang sisanya 2,4 dikurang 0,75. Itu berapa? 1,65 ya. 1,65 mol. Jadi ini tidak ada yang bersisa karena dia pereaksi pembatas. Sedangkan yang ini, yang lainnya bersisa 1,65. Cuma tapi tidak selamanya yang reaktan lainnya itu harus selalu bersisa. Kadang juga ada yang harus habis. Jadi ini karena kebetulan dia bersisa ya.
Oke, berarti how much ini sudah terjawab. Nah, kemudian soal nomor 4. Jadi diketahui one type of anaerobic respiration convert glucose to ethanol. Suatu reaksi respirasi anaerobik itu mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Jika massa molekular berarti itu adalah mR ya. Of glucose itu 180 gram dan molar mass of ethanol ini juga sama ya, molar mass atau molecular weight itu berarti dia mR. Jadi pertanyaannya berapa gram dari CO2 yang diproduksi ketika 1 mol dari glukosa itu dicerna ya melalui respirasi. Jadi di sini kan diketahui ada glukosa yaitu C6H12O6 itu akan menghasilkan etanol C2H5OH dan karbon dioksida. Kemudian diketahui massa molarnya mR-nya ini 180 gram per mol. Kemudian etanol itu 46 gram per mol. Kemudian yang diketahui lagi how many grams of carbon dioxide are produced when 1 mol glukosa is digested. Oh, berarti ini ada 1 mol ya. Kemudian di sini kan kita sudah tahu persamaan reaksinya, namun harus diperhatikan lagi bahwa dia belum setara. Di sini kan yang harus diingat C-nya dulu, C-nya itu ada 6, di sini ada 2 dan 1 ya. Berarti kita hitung dulu. Oh ya begini, jadi dalam suatu reaksi itu kalau dia ada 2 di 2 tempat, misalnya ini C-nya kan C2 dan C-nya di sini ada juga. Nah, berarti kita lebih baik menyetarakan yang sendiri dulu. Jadi misalnya ini H itu cuma ada di satu tempat ya, maksudnya dia cuma ada di senyawa ini. H tidak ada di CO2, sehingga kita setarakan yang H dulu. Di sini hanya ada 12, di sini ada 5 tambah 1 ya, 6. Berarti harus ada berarti dia harus ditulis 2 ya. 2. Karena ini kan 6, berarti 6 kali 2, 12. Nah, kemudian C-nya, nah baru C-nya. C-nya itu 6. Di sini kan C-nya sudah 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Berarti ini yang harus dikali 2 ya. Supaya dia ini 4 ditambah 2, 6. Kemudian oksigennya 6. Di sini oksigennya 2. 1 kali 2 tambah 2 kali 2, 4. Berarti 6, sudah setara. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah berapa gram dari karbon dioksida? Berapa gram? Berarti berapa massanya? Nah, kembali ke prinsip yang tadi bahwa kita harus menghitung molnya untuk melihat menghitung misalnya di sini kita mau cari massanya ya, berarti kan untuk cari massanya kita harus tahu berapa mol dari CO2. Nah, berarti di sini ini kan sudah diketahui 1 mol. Nah, berarti ini sudah bisa ya, karena perbandingan koefisien adalah sama dengan perbandingan mol, maka karena ini 1 mol, berarti di sini ada berapa? CO2-nya berarti ini kan 1 mol, berarti yang ini 2 mol. Ya, karena 2. Koefisiennya ada 2. Jadi, hitungnya kan 2 per 1. 2 per 1 dikali 1 mol. Dikali 1 mol, itu sama dengan 2 mol.
Kemudian setelah kita udah tahu, berarti kan sudah bisa dihitung berapa massanya. Berarti mol sama dengan massa per mr, berarti 2 sama dengan massanya per mr-nya berapa untuk CO2. Di sini dia tidak diketahui ya, berarti kita harus ingat bahwa C itu AR-nya 12, oksigen itu AR-nya 16. Berarti CO2 itu 12 tambah 2 kali 16, 32. Berarti MR-nya totalnya 44. Berarti 44, massanya berarti 2 kali 44 ya, 88 gram.